Halo semuanya, balik lagi di Cahaya Channel. Jadi kita mau bahas soal analogi di part 2-nya. Oke, kita langsung mulai aja ya ke nomor yang pertama. Di sini ada bayi, ada dewasa. Jadi pembahasannya sama ya teman-teman ya. Kayak kemarin aku langsung jawab aja ya. Teman-teman bisa siapin kertas atau buku untuk catatannya pribadi masing-masing ya. Oke, jadi di sini ada bayi sama dewasa. Gimana tuh? Jadi fase kehidupan setelah bayi berkembang itu menjadi apa? Jadi anak dong, nggak mungkin merangkak. Mungkin iya, mungkin. Tapi kita harus lihat dulu di sebelah kanannya, ya kan? Berkembang menjadi apa? Belajar? Ya, enggak juga. Berkembang menjadi apa? Lemah. Berkembang menjadi jalan juga enggak ya. Berarti bayi berkembang menjadi anak, terus remaja berkembang menjadi dewasa. Berarti nomor satu adalah yang C ya, cicak. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di soal nomor dua ini ya, ada kata vonis dan pertandingan ya teman-teman ya. Jadi, ini eh vonis adalah, ini kan sebuah keputusan ya, adalah keputusan dari sebuah apa? Pastinya sebuah peradilan ya teman-teman ya. Sebuah peradilan. Terus sebagaimana hasil adalah keputusan pada sebuah pertandingan. Berarti nomor dua jawabannya yang bebek ya teman-teman ya. Coba kalau misalkan masih penasaran, kita lihat jawaban yang lain. Di nomor dua ini kan vonis adalah keputusan dari sebuah hakim. Bisa, tapi apakah di sebelahnya nyambung? Itu ya, harus dilihat di sisi kiri dan di sisi kanan. Begitupun yang D, yang C, dan yang A ya teman-teman ya. Kalau gitu kita lanjut ke nomor tiga. Nah, di sini sama ada ulat. Oke, di nomor tiga ini ada ulat berudu atau kecebong. Nah, jadi kita lihat di sini. Di sini jawabannya ada kepompong, ada pohon, ada bulu, ada larva, ada kupu-kupu. Nah, jadi ini tuh masuknya ke kategori fase ya teman-teman ya, fase. Jadi ulat adalah fase sebelum ke kepompong ya, jelas ya. Dan sebagaimana berudu adalah fase sebelum katak. Gak mungkin dong eceng gondok, ya kan? Gak mungkin eceng gondok. Berarti nomor tiga jawabannya yang E. Entog. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di nomor 4 ini ada bunyi alarm sama api. Jadi, di sini tuh konteksnya tentang merupakan sebuah tanda ya, teman-teman ya. Jadi, bunyi alarm itu ditandakan adanya bahaya bisa. Terus, sebagaimana asap merupakan tandanya ada api. Ini jawaban yang logisnya ya. Kalau gitu, coba kita lihat yang A dulu. Bunyi alarm adalah tanda sinyal bisa. Apakah air merupakan tanda adanya api? Tidak mungkin. Terus bunyi alarm merupakan tanda adanya peringatan? Bisa. Tapi apakah padam merupakan tanda adanya api? Gak mungkin ya teman-teman ya. Berarti jawabannya fixnya yang E. Oke, next. Nah, di nomor 5 ini ada redup sama teriak. Jadi cahaya, sorry, kita lihat dulu nih. eh, oke, cahaya bukan karena adanya keadaan. Oh, ini konteksnya tentang keadaan ya. Oke. Cahaya diperlukan karena adanya keadaan redup ya. Nih cahaya nih, kan? Ya kan? Redup membutuhkan cahaya, ya kan? Terus, sebagaimana teriak diperlukan karena adanya keadaan jauh. Kalau misalkan kamu sama teman kamu dalam keadaan jauh, terus kamu hilang atau apa, kamu pasti akan teriak ya. Jadi, sebagaimana cahaya diperlukan karena adanya keadaan redup dan teriak diperlukan karena adanya keadaan jauh. Berarti jawabannya yang ayam ya, logis sih, yang ayam ya teman-teman ya. Sisanya ini kurang ini ya, kurang masuk ke jawabannya. Oke, ya lanjut ke berikutnya.
Nah, di sini ada kata air sama hampa. Jadi, kita langsung kerjain aja sama. Kayak nomor 5 nih, teman-teman ya. Dia tuh air karena apa? Air dinamakan, sorry, dinamakan kering karena tidak ada air. Oke, sebagaimana disebut hampa, mana nih? Sorry. Oke, disebut hampa karena tidak ada udan. Ini konteksnya tuh tidak ada ya, tapi ini agak ini seharusnya di sini ya. Sorry. Air, oke, karena tidak ada air sebagaimana disebut hampa karena tidak ada udara. Benar ya? Berarti jawabannya adalah yang bebek. Oke, paham? Lanjut. Nah, di sini ada oven sama foto ini berbicara tentang hasil di nomor 7 ini ya. Jadi, hasil keluaran dari oven adalah roti. Oke, kita lihat dulu di sisi kirinya dulu deh. Coba, hasil dari keluaran oven adalah pemanggang. Oh no, tidak mungkin ya. Terus hasil dari keluaran dari oven itu panas. Tidak. Ya kan ditanya apa? Keluaran dari ovennya itu apa? Ini jelas gak jelas, ya kan? Sorry, aku silang ini gak jelas. Sorry, ini gak jelas. Sorry ya. Ini tidak, sudah pasti tidak. Ini sudah pasti tidak ya. Gosong apa lagi ya? Keluarannya masa gosong kan ditanyanya apa, ya kan? Nah, berarti jawaban fixnya udah tahu ya, yang A ya. Berarti hasil keluaran dari oven adalah roti, ya kan? Sebagaimana hasil keluaran dari kamera adalah foto. Berarti jawabannya yang ayam. Lanjut. Di sini ada kata murka sama benturan. Jadi, di mana murka? Oke, ini membahas tentang jenis ya, teman-teman ya. Jadi, si murka ini adalah salah satu jenis kemarahan yang hebat. Benar apa benar? Benar ya. Jadi, muka murka itu adalah marah ya, teman-teman ya. Salah satu jenis marah. Oke, kemarahan. Oke. Sebagaimana tabrakan adalah benturan yang hebat. Oke. Berarti jawabannya fix yang C ya. Lanjut. Oke, di nomor 9 ada kata buas sama jet tempur. Maksudnya gimana? Ini lagi-lagi membahas tentang jenis ya teman-teman ya. Di mana ada serigala, sorry. Nah, ini serigala adalah satu jenis binatang buas yang berbahaya sebagaimana jet tempur. Apa nih? Jet tempur adalah suatu kendaraan yang dapat melakukan manuver berbahaya. Berarti jawabannya nomor 9 adalah yang B ya. Bebek. Oke, harimau juga buas, ular juga buas. Oke, sorry. Terus hiu juga buas. Kecewa juga ini nggak masuk kayaknya ya. Berarti nomor 9 jawabannya yang B. Sorry, ada notification. Nah, jadi di nomor 10 itu ada kata hijau sama laut. Oke, sorry buat notification sebelumnya. Jadi, kita langsung bahas aja. Jadi, di sini secara umum kan warna dari daun adalah hijau ya. Oke, lumut pasti ada warna lainnya juga. Hutan gak, pasti hijau, pasti ada warna lain. Daun juga pasti ada warna lain gitu kan. Nah, jadi secara fixnya itu, secara umum warna dari daun adalah hijau. Sebagaimana secara umum rasa dari air laut adalah asin. Gak mungkin manis. Itu yang bilang manis pasti belum pernah cebur ke laut ya. Pokoknya yang 10 jawabannya ada yang D. Dodol. Oke, next. Nah, di nomor 11 ini ada apa ya? Di nomor 11 ini kan ada gurun sama hutan. Ayo, teman-teman udah ada yang bisa nebak? Boleh ditebak dulu. Belum? Ayo, kita langsung kerjain aja. Jadi, aku langsung isi jawabannya aja. Jadi gurun yang sangat luas ini, ya kan? Ini konteksnya ini ditemukan ya teman-teman ya. Untuk nomor 11 ini konteksnya ditemukan. Jadi gurun yang luas dapat ditemukan di mana? Masa di kering? Masa di pasir? Kan gurun. Masa di oasis? Oasis itu kayak nama band ya. Enggak, bercanda. Gurun masa ditemukan di matahari. Jadi tuh gurun yang luas dapat ditemukan di mana? Di Sahara. Sebagaimana pohon yang banyak dapat ditemukan di hutan. Jadi 11 jawabannya yang bebek ya teman-teman ya. Bebek. Next.
Oke, di nomor 12 ada kata produksi sama perjalanan. Jadi, ini tuh sebuah proses ya teman-teman ya. Jadi, yang diharapkan dari proses produksi adalah apa? Ya jelas produk ya teman-teman ya. Terus, sebagaimana yang diharapkan dari sebuah perjalanan itu adalah tujuan. Oke, paham? Paham dong. Lanjut ya. Di sini juga ada kata buku dan gawang. Nah, jadi ini konteksnya ini dijumpai ya teman-teman ya. Jadi buku itu kan bisa dijumpai di perpustakaan. Jadi gawang bisa dijumpai di lapangan bola. Masa di pemain bola, pemainnya bolanya tuh bawa gawang? Apa gimana? Kan tidak mungkin ya. Berarti jawabannya adalah yang ayam. Next. Juga ada kata di sini ada kata gerakan sama kotoran. Jadi ini tuh kayak salah satu ciri ya teman-teman ya, jatuhnya ke dalam ciri. Ya, jadi salah satu ciri dari benda bergerak adalah benda tersebut itu pasti bergetar. Ya gerakan berarti bergetar ya teman-teman ya. Itu ya. Terus sebagaimana salah satu ciri dari kotoran adalah benda tersebut berbau ya jelas kotoran itu kan pasti bau ya teman-teman nggak mungkin kotoran itu sapu limbah ini nggak masuk konteksnya ini kan termasuk ke dalam ciri konteks ciri ya teman-teman ya dodol next. Nah, di sini juga ada kata hari sama titik. Nah, ini tuh ya biasalah, kamu pasti tahu ini jawabannya ya. Aku langsung jawab. Jadi, kan minggu itu kan adalah awal dari dalam sepekan. Berarti, sebagaimana titik adalah awal dari sebuah garis. Oke, paham ya? Berarti nomor 15 jawabannya yang D. Dodol. Lanjut. Di sini ada terang dan apa suara ya teman-teman ya. Ini berarti konteksnya kita lihat dulu. Oke, ini tentang intensitas ya teman-teman ya. Jadi dikatakan kan terang apabila jumlah intensitas cahayanya berarti tinggi ya. Berarti kan cahaya. Terus sebagaimana nih ya, nyaring disebut nyaring. Oke, jika intensitas suaranya itu tinggi. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut. Di sini ada petani dan pelaut. Ini konteksnya bekerja ya teman-teman. Nomor 17 ini ya. Ini gampang. Jadi si petani ini bekerja dengan menggunakan apa? Cangkul. Masa menggunakan sawah? Kan sawahnya yang dicangkul kan? Oke, berarti udah ketemu nih. Menggunakan, sorry, cangkul. Oke, sebagaimana wasit bekerja menggunakan peluit. Gak mungkin eh, peluit digunakan di kereta api atau sebaliknya ini konteks itu nggak masuk sih ya nggak masuk nih ya kalau misalkan dia bilang kereta api mas ini sepak bola ini nggak jelas ya berarti jawabannya adalah yang A ayam berarti petani bekerja dengan menggunakan cakul sebagaimana wasit bekerja menggunakan peluit berarti jawabannya adalah yang ayam lanjut. Nah, di sini ada mobil sama angin ini sama ya, sama kayak soal sebelumnya. Jadi ini tuh konteksnya ini apa? Mobil ya. Mobil bisa bergerak karena apa? Karena adanya bahan bakar berupa apa? Ya bensin, ya kan? Sebagaimana kincir angin, ya kan? Bergerak karena apa? Ya karena angin, tuh kan? Yang cicak jawabannya. Next. Nah, di nomor 19 ini ada kata tunawisma sama penglihatan ya. Jadi, ini tuh apa ya? Konteksnya itu pokoknya tentang penglihatan ya. Berarti kan seseorang ya kan yang tidak memiliki rumah itu kan disebutnya tuna apa? Tunawisma kan? Nah, tunawisma terus apalagi sebagaimana seorang yang tidak memiliki penglihatan disebut apa? Buta. Kalau indra tuh salah. Katarak apalagi? Kornea apalagi? Ini kan bagian mata. Ya kan? Berarti jawabannya yang E ya. Entog. Lanjut. Di sini ada kelulusan sama penghargaan, di mana seseorang yang mendapatkan kelulusan ditandai dengan diberikannya apa? Ya ijazah, gitu kan? Penilaian udah pasti dalam ijazah semua ada ya teman-teman ya. Terus, sebagaimana seseorang yang menerima tanda
jasa ditandai dengan diberikannya sebuah apa? Penghargaan. Berarti jawabannya apa? Yang dodol ya teman-teman ya. Domba. Lanjut. Ya, di sini juga ada kata benderang sama cair. Ini konteksnya lawan kata ya teman-teman ya. Ini konteksnya lawan kata. Berarti kan lawan kata dari benderang apa? Berarti remang ya teman-teman ya. Bendera itu lawan katanya remang. Berarti lawan dari cair apa? Ya beku ya teman-teman ya. Berarti ini gampang banget nih nomor 21. Jawabannya adalah yang D. Dodol atau domba. Ini ada matang sama beras. Nah, jadi ini tuh tentang olahan ya, ya teman-teman ya. Jadi kan matang adalah bahan mentah yang telah diolah, ya kan? Sebagaimana nasi adalah beras yang telah diolah ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang bebek. Lanjut. Nah, di nomor 23 ada apa nih? Ada kata teliti sama pelawak. Ini jatuhnya kata sifat ya, teman-teman ya. Jadi kan teliti itu kan adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang korektor, orang pengoreksi kan? Ya kan? Pengoreksi. Oke, sebagaimana humor adalah sifat yang harus dimiliki. Sorry. Oke, mati ya. Sifat, sorry. Teliti kan adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang karakter. Nah, berarti kan sebagaimana humor adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pelawak. Itu yang dodol ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, di sini ada uang sama umum. Oke, ini kita lanjut aja. Jadi kan tidak adanya uang berarti kamu miskin dong. Masa tidak ada uang jadi tabungan? Ya nggak mungkin orang kamu aja tidak ada uang, ya kan? Terus apa jadi modal? Enggak juga. Kalau ininya kamu merasa sudah benar, ingat harus dilihat di sisi kanannya lagi ya. Berarti kan tidak adanya uang disebut miskin, sebagaimana tidak adanya ciri khas disebut umum. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di nomor terakhir ini ada kata gemetar sama bahaya, ya kan? Ini tuh tentang salah satu ya, salah satu tanda ini konteksnya ini ya. Kan berarti kan gemetar adalah salah satu tanda dari apa? Grogi, takut, panik, khawatir, cemas. Oke, benar. Tapi apakah yang sebelah kanan itu bisa? Oke, coba kita lihat. Sebagaimana alarm adalah, aku jawabannya yang A ya, grogi sama alarm nih. Sebagaimana alarm adalah tanda bahaya, betul. Alarm resiko adalah tanda bahaya, tidak. Ekstrim adalah tanda bahaya, tidak. Nyaris adalah tanda bahaya, tidak. Jadi ada tanda bahaya, enggak ya. Ini rancu semuanya ya. Berarti jawabannya yang A, ayam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video analogi pembahasan analogi di CHE. Semoga materi ini bisa nyangkut ke otak kalian ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.